kami bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى تضحى واستبان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka dalam memulai khutbah Jumat pada siang hari ini, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tamimus shalihat atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya iman dan Islam yang selalu tertanam dalam hati kita semua. Semoga keimanan ini selalu melekat dalam hati kita dan bersamaan dengan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat pada semua perintahnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan dan panutan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, yang telah menjadi contoh dan teladan kepada kita semua sebagai umatnya dalam menciptakan perdamaian dan mempertahankannya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah merupakan kewajiban dan keharusan bagi kami selaku khatib untuk senantiasa mengajak diri sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini agar terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan cara mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan larangan-larangannya. Sebab tiada bekal yang bisa kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa
taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak orang lain untuk senantiasa melakukan kebaikan yang ia bisa. Salah satunya adalah dengan mengajak bekerja sama dalam menciptakan kedamaian antar bangsa atau perdamaian dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa pembicaraan apapun tidak memiliki faedah dan manfaat apa-apa kecuali pembicaraan yang mengandung ajakan untuk bersedekah, melakukan kebaikan dan mengupayakan kedamaian antar manusia. Perdamaian antar bangsa menjadi sangat penting untuk sama-sama kita upayakan. Salah satu alasannya adalah memungkinkan suatu bangsa untuk terus tumbuh dan berkembang. Tanpa perdamaian, maka sulit untuk berkembang dan maju. Perang dan konflik seringkali menghancurkan infrastruktur, merusak ekonomi, dan menyebabkan penderitaan dan kematian yang tidak perlu. Semua itu tidak lain selain karena tidak adanya perdamaian. Selain itu, perdamaian juga berkontribusi untuk memajukan kesejahteraan individu setiap orang. Dalam situasi damai, orang-orang memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan. Mereka juga dapat hidup tanpa takut akan kekerasan dan peperangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk membangun perdamaian dunia adalah dengan cara menciptakan persatuan antar bangsa. Dengan persatuan, maka kerjasama akan terjalin dan tolong-menolong akan tercipta. Kedamaian pun akan mewarnai kehidupan setiap bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, ia menjelaskan bahwa hablum minallah, agama Allah dalam ayat di atas memiliki banyak arti. Di antaranya taat pada semua perintah dan menjauhi larangan,
ada juga yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah. Hanya saja pendapat yang paling kuat dalam mengartikan ayat ini adalah dengan makna spirit persatuan antar sesama. Tidak hanya itu, semangat persatuan pada hakikatnya sudah digaungkan oleh Rasulullah SAW sejak masa kenabiannya. Nabi tidak henti-hentinya untuk berkhutbah di hadapan para sahabat untuk terus mengajak mereka agar bersatu demi terciptanya kedamaian. Dan salah satu bukti adalah dengan bersatunya sahabat Ansor dan Muhajir, sehingga menjadi sahabat yang sangat solid dan saling tolong-menolong. Tidak hanya Rasulullah, para sahabat juga demikian. Mereka selalu berupaya untuk terus mempertahankan persatuan antar sesama. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diceritakan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Dalam suatu kesempatan ia berkhutbah di hadapan para sahabat dan yang lainnya untuk terus bersatu. Ia mengatakan, Abdullah bin Mas'ud telah berkhutbah kepada kami di suatu hari dengan khutbah yang tidak pernah disampaikan sebelumnya atau sesudahnya. Ia berkata, wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ketaatan dan persatuan, karena persatuan itu adalah tali Allah yang telah Dia perintahkan. Sungguh, apa yang dibenci dalam ketaatan dan persatuan lebih baik dari apa yang disenangi dalam perpecahan. Itulah pentingnya membangun persatuan antar bangsa sebelum berusaha untuk menciptakan perdamaian. Dengan persatuan, maka perdamaian akan tercipta dan konflik serta peperangan tidak lagi terjadi di mana-mana, sehingga manusia akan hidup nyaman tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikian khutbah perihal pentingnya membangun dan mengupayakan perdamaian dunia. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah illahul hamd yazal ala kulli syai'in wakilan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramil awwalina wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqun
وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم والجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ النفس وثناء بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم